Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadi dengan nomor NIM 240301021134 dari Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Akuntansi Persediaan pada Kantor Pemerintah. Pada dalam makalah ini saya berangkat dari latar belakang tentang bagaimana pentingnya persediaan dan aset dalam operasional pemerintahan. Dan dalam makalah ini saya akan merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 71 Tahun 2010, dan melalui makalah ini kita akan memahami bagaimana persediaan itu digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan yang saya angkat dalam penulisan makalah ini. Yang pertama mengenai rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana gambaran umum dari pengelolaan persediaan. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami seperti apa sih persediaan itu digunakan. Kemudian bagaimana penyajian dan pengungkapan, apakah sudah sesuai dengan standar. Jadi kita akan membahas apakah persediaan selama ini telah disajikan dan diungkapkan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Dan dengan tujuan melalui penulisan makalah ini diharapkan kita bisa menganalisis seperti apa kesesuaian praktik akuntansi persediaan dengan aturan yang berlaku. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih itu persediaan. Jadi persediaan itu adalah aset lancar yang digunakan untuk operasional pemerintah. Dan persediaan ini tidak hanya untuk yang digunakan oleh pemerintah itu sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang diserahkan kepada masyarakat. Contoh dari persediaan itu adalah barang ATK dan barang habis pakai lainnya. Kemudian untuk jenis dan pengakuan persediaan. Nah, jadi persediaan itu dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya. Pertama kita bahas berdasarkan sifatnya. Jadi kalau berdasarkan sifatnya, persediaan itu terbagi atas habis pakai, tak habis pakai, dan bekas. Kemudian secara bentuknya, persediaan itu terbagi dari berbagai macam seperti konsumsi, suku cadang, bahan baku, dan lain-lainnya. Dan kemudian seperti apa sih pengakuannya? Jadi persediaan itu diakui saat diterima dan dicatat secara perpetual vivo. Artinya, barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar untuk digunakan dan dicatat secara di saat dilakukan gitu, bukan secara periodik atau perpetual. Kemudian kita akan membahas seperti apa sih hasil analisis saya secara sederhana mengenai bagaimana kesesuaian terkait praktik akuntansi persediaan. Yang pertama adalah bagaimana persediaan dicatat. Jadi selama berdasarkan analisis saya, kita dapat melihat bahwa sistem pencatatan sudah menggunakan aplikasi yang terstandar, yaitu aplikasi Sakti. Dan melalui aplikasi Sakti ini, penyajian dari akuntansi persediaan sudah disesuaikan dengan sistem akuntansi pemerintah. Walaupun begitu, terdapat beberapa kendala yang secara umum ditemukan di dalam penyelenggaraan akuntansi persediaan melalui aplikasi Sakti, seperti keterlambatan pencatatan, kemudian dari sumber daya manusianya yang mungkin kurang memadai, dan terdapat beberapa kesalahan data dalam penginputan dalam aplikasi Sakti. Nah, baiklah, dari berdasarkan segala analisis saya dan juga dalam penulisan makalah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa persediaan itu sangat krusial bagi pengelolaan aset dan anggaran dalam sebuah kantor. Kemudian kita memerlukan sebuah penguatan sistem nih, baik secara SDM maupun secara sistem yang digunakan dalam pencatatan akuntansi persediaan itu. Kemudian penyajian persediaan secara umum berdasarkan penelitian saya melalui makalah ini dapat diakui bahwa telah mengacu pada sistem akuntansi pemerintah. Dan beberapa kendala teknis dan sumber daya walaupun masih ditemukan, tapi secara umum dapat berjalan dengan lancar. Dan ada beberapa rekomendasi yang dapat kita lakukan dalam penerapan akuntansi persediaan. Yang pertama adalah meningkatkan literasi dan pelatihan SDM, karena bagaimanapun juga penyajian persediaan itu dilakukan oleh SDM, sehingga literasi dan pelatihan itu sangat diperlukan. Kemudian kita harus memperkuat pengawasan secara intern secara berkala, sehingga kesalahan penulisan data, kesalahan pencatatan itu dapat diminimalisir. Kita harus juga mengoptimalkan sistem akuntansi persediaan. Jadi diharapnya kedepannya sistem yang digunakan dalam akuntansi persediaan ini lebih stabil, tidak ada masalah ke depannya. Dan kita juga harus melakukan evaluasi rutin dan stok outbound berkala. Jadi pencatatan persediaan bisa sesuai nih antara real dengan yang ada di gudang melalui evaluasi rutin dan stok outbound. Dan baiklah, itulah dia paparan saya mengenai penerapan akuntansi persediaan pada kantor pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.